Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Dia hidup bersama kedua saudara tirinya, Anastasia dan Drizella. Dia disiksa dan dijadikan pelayan di rumahnya sendiri oleh ibu tiri Anastasia dan Drizella. Cinderella, sini kamu. Ya, ada apa, Ibu? Sekarang buatkan sarapan. Pasti kedua anakku sudah lapar. Buatkan mereka makanan. Baiklah, Ibu. Ella, Anastasia, cepat mari. Ya, Bu. Ada apa? Cepat siap-siap sarapan. Cinderella akan membuatkan kalian makanan. Cinderella, urus mereka. Baiklah, Ibu. Cinderella, kami sudah lapar. Siapkan makanan kami semua. Jangan lama. Selain itu, siapkan air hangat untuk kami mandi. Aku akan segera mengajarkannya. Kenapa ayah harus meninggalkanku terlalu cepat di sini bersama ibu dan saudara tiriku? Aku baru tahu kalau mereka tidak suka terhadapku. Selamat pagi. Selamat pagi, Pengalistan. Kami di sini bertugas untuk menyampaikan undangan. Akan ada pesta dansa besok malam bersama pangeran. Silahkan waktu dan tempat dilihat. Oh, terima kasih atas informasi tersebut, Pengalistan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pengawal. Jika tidak, kami akan menyampaikan undangan kepada yang lain. Baiklah, selamat pagi. Selamat pagi. Setelah menerima undangan dari kerajaan, Cinderella pun menuju ruang tamu untuk memberikan surat undangan itu kepada ibu tiri dan saudara tirinya. Ibu? Ada apa kamu kemari, Cinderella? Ini, Ibu. Aku baru menerima undangan dari istana ini. Apa? Pesta dansa bersama Pangeran Antonio. Pasti kedua putriku sangat senang. Anastasia, Ella, cepat kemari. Ya, Bu. Ini undangan dari istana. Undangan apa, Bu? Undangan pesta dansa. Kalian harus siap-siap ya. Kalian pasti ikut. Cinderella, jangan harap kamu akan ikut pesta dansa ya. Betul, Bu. Jangan harap. Udah jalan, yuk kita pergi lagi. Yuhu, kami pulang. Cinderella, bereskan gaun-gaun kami. Duh, tidak sabarnya menunggu malam tiba. Saat semua orang sudah berangkat ke pesta dansa istana, tinggal Cinderella seorang diri hanya diam di rumah sambil menangis. Aku ingin sekali pergi ke pesta dansa itu. Jangan bersedih, gadis manis. Siapa kalian? Jangan takut, kami adalah Ibu Pri. Kami tidak akan menyakitimu, justru kami akan membantumu. Bukankah kamu ingin pergi ke pesta dansa itu? Iya, tapi ibu tiri dan saudari tiriku tidak mengizinkanku pergi. Kamu adalah anak yang baik, tidak seharusnya kamu bersedih. Jika kamu ingin pergi, maka kamu akan tetap pergi, jadi tersenyumlah. Sekarang tutuplah matamu. Baiklah, Ibu Pri. Sim salabim. Wah, aku berubah. Terima kasih, Ibu Pri. Iya, sama-sama. Tapi ingat ya, kamu harus pulang tepat jam 12:30 malam. Baik, Ibu Pri. Cinderella pun segera berangkat bersama satu orang pengawal. Sesampainya di sana, Cinderella mulai memasuki istana. Cinderella sangat memesona dan bersinar, sampai-sampai membuat seluruh orang-orang di dalam istana terpesona, termasuk ibu tiri dan juga kedua saudara tiri.
Wah, siapa dia perempuan yang di sana itu? Sepertinya aku juga pernah melihatnya. Apa? Ella, kamu pernah melihat perempuan itu? Di mana? Ya, sepertinya aku pernah melihatnya. Wajahnya tidak asing bagiku. Lihat, siapa dia? Ibu cantik. Ibu juga tidak tahu sayang, dia memang cantik. Aku juga ingin cantik seperti dia, Ibu. Selamat malam yang mulia Raja, Ratu dan Putri. Maaf saya datang terlambat. Iya, selamat malam. Kakak begitu cantik. Terima kasih Putri, Putri pun begitu cantik. Selamat malam, cantik sekali rupamu. Terima kasih Ratu, Ratu pun begitu cantik dengan benidamu Ratu. Terima kasih, cantik. Siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Cinderella. Senang bertemu denganmu, Cinderella. Halo Kak, perkenalkan nama aku Liza. Hai Putri, Sepertinya kamu bukan rakyat biasa. Penampilan kamu sangat mewah. Siapakah kamu? bukan yang mulia. Aku hanyalah rakyat biasa. Cinderella semakin dekat dengan keluarga kerajaan karena Cinderella sangat baik hati, lembut, dan bersahabat. Raja, ratu, dan pangeran sangat senang bisa bertemu dengan Cinderella. Di saat Raja, Ratu, dan Pangeran sedang bersenang-senang, tiba-tiba suara dan tangan jam berbunyi cukup keras, sehingga membuat Cinderella kaget. Dia menoleh ke arah jam tersebut, dan jam tersebut menunjukkan pukul 12 malam. Sudah pukul 12. Maaf yang mulia Raja, Ratu, Putri, dan Pangeran, tapi aku harus benar-benar pulang. Apa? Apa tidak terlalu cepat? Kami sangat ingin berbincang denganmu. Iya Kak, kenapa kakak terburu-buru pulang? Maaf, tapi aku harus benar-benar pulang. Tapi acara belum selesai, mengapa pulang sekarang? Kejarlah, wahai pangeran, apabila kau ingin mendapatkannya. Sudah terlambat ayah, dia sudah pergi. Tapi sepatu ini, aku akan cari sama pemiliknya. Bagus anakku, kejar dia sampai ketemu. Cinderella berlari secepat mungkin. Akhirnya dia lolos dari kerajaan Pangeran Antonio. Tetapi tanpa sadar, sepatu kaca Cinderella jatuh sebelah. Saat Pangeran Antonio mengejar Cinderella, dia hanya mendapatkan sebelah sepatu kaca Cinderella yang terjatuh. Dan karena sepatu kaca itulah, Pangeran Antonio memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara untuk menemukan Cinderella, yaitu dengan mencari kaki perempuan mana yang cocok dengan sepatu tersebut. Besoknya, Pangeran Antonio dan pengawal istana berkeliling kerajaan untuk melaksanakan sayembara tersebut. Namun tidak ada satupun kaki perempuan yang muat ke sepatu kaca Cinderella. Akhirnya, rumah Cinderella adalah rumah terakhir untuk memutuskan pemenang dari sayembara ini. Selamat pagi, selamat pagi. Pangeran, selamat pagi Pangeran. Selamat pagi. Bisakah kau memanggil seruan untuk kamu datang kemari? Baiklah Pangeran, saya akan memanggilnya. Ibu, Anastasia, Gisela, cepat kemari ada pangeran. Pangeran Antonio, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Kira-kira ada keperluan apa pangeran datang kemari? Aku ingin semua anak perempuanmu mencoba sepatu ini. Yang kakinya muat, dia akan tinggal bersama raja, ratu, aku dan adik perempuan. Wah, sepatu kaca yang indah. Ya, kedua putriku boleh mencoba sepatu itu. Mau, silahkan pakaikan sepatu kepada mereka. Sepatu ini sangat sempit, Ibu. Sepatu ini sangat besar, Bu. Apa? Sepatunya tidak ada yang muat dengan kalian? Boleh, siapa saja boleh mencoba. Wah, pas. Sepatu ini pas dengan kakiku. Itu gak mungkin. Pasti tidak pas. Cinderella memakai gaun indah dan sepatu kaca tersebut, persis seperti Cinderella sewaktu di istana. Akhirnya pangeran tahu Cinderella pemenang sayembara tersebut. Terima kasih, Putri. Tugas kami telah selesai. Kami harus pergi.
berbahagia bersama pangeran ini. Udah Cinderella. Bagaimana dengan kami Cinderella? Kau tega meninggalkan kami. Maafkan aku Ibu Anastasia, Gisela, tapi aku akan tetap pergi bersama kamu. Tenang saja Cinderella, mereka akan aku ajak ke istana, tetapi sebagai pembantuku di istana. Pengawal, bawa mereka. Apa? Kami tidak mau menjadi pembantu istana. Cinderella hidup bahagia bersama raja, ratu, dan pangeran, sedangkan ibu tiri Anastasia dan Drizella menjadi pembantu. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Makasih.